musibah semacam ini. Mereka mengatakan setiap ada kegiatan di luar mereka menggunakan EO. Jadi pelaksana kegiatan kemarin itu sudah di EO kan. Saya kira itu juga harus diperiksa ini bertanggung jawab EO ini. Kenapa? Karena dia yang memesan moda transportasinya. Mestinya saat memesan memastikan ini transportasi layak apa tidak. Dicek ulang. Dicek. Melibatkan sekolah dan juga pasti yayasan. Yayasan, kemudian juga memastikan ini sudah melalui uji kelayakan jalan apa tidak, memastikan semua spare partnya ini aman apa tidak, baru apa tidak. Di dalam keterangan yang kami dapatkan sebenarnya sudah ada tanda-tanda saat mau jalan mobil ini sempat ya jalannya lajunya nggak normal gitu kan, kemudian dibenahi, sempat ketinggalan di kilometer 57, ditunggu lama hampir setengah jam, mestinya cuma 10 menit misalkan sampai setengah jam. Katanya membenahi ada audio yang nggak benar gitu, sistem audio yang benar. Saat di kilometer 57 di rest area itu berhenti, ada salah satu anak yang melihat loh kok ada bocoran oli gitu. Pihak yang membeneri, apakah itu mungkin kondekturnya atau supirnya, nggak apa-apa katanya, itu kita sedang beneri saluran audio saja. Nah sebenarnya kalau mau terbuka, mau jujur ini ada masalah apa, tidak sekedar mengejar target setoran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Dr. Aris Adilaksono, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang membidangi subklaster pendidikan, Pak Aris ya. Jadi terkait dengan kasus musibah yang menimpa para siswa SMK, sebuah SMK di Depok, Jawa Barat kemarin, Pak Aris sudah meninjau ke lapangan ya, ke rumah sakit, ke keluarga korban, ke sekolah. Nah, Pak Aris, data yang Pak Aris dapatkan berapa jumlah korban yang meninggal dan yang luka berapa, terutama dari siswa? Ya, yang meninggal ada 11, satu guru, kemudian ada kendaraan yang lain yang di luar bis, kemudian ada 9 siswa. Kemudian yang luka, ada korban luka fisik yang cukup berat ya, ada luka patah tulang, kemudian juga kerusakan atau kerusakan saraf yang kemudian butuh operasi bedah saraf. Itu di Rumah Sakit Bayangkara Brimob ada 29 yang kemudian 10 diantaranya sudah boleh pulang rawat jalan, kemudian berarti ada 19 yang menjalani rawat inap yang intensif dengan situasi yang luka yang cukup berat, patah tulang rata-rata di sana. Kemudian ada 7 yang kemudian dirawat di Rumah Sakit UI yang mereka ya rata-rata yang sekarang rawat inap ya rata-rata usianya anak ataupun ya 18 tapi lebih sedikit lah, kira-kira begitu. Oke. Ini tentu saja kita sangat berduka Pak Arisa dengan musibah ini karena menimpa, merenggut belasan korban jiwa anak-anak sekolah. Nah, bagaimana Pak Aris melihat kasus ini berdasarkan pengamatan Bapak di lapangan kemarin? Jadi ini kasus yang harus kita sikapi secara serius, bukan sekedar menimpa pada SMK yang di Depok ini, tapi sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu juga pernah terjadi hal yang sama. Misalkan di tahun 2023 itu ada rombongan siswa dari Ciamis yang juga terjadi kecelakaan di sekitar situ. Nah, kemudian saya kira masih banyak, bahkan kemarin saat kunjungan lapangan Dinas Kesehatan menyampaikan di tahun 2020 dia pernah menangani ya kasus kecelakaan di tempat yang sama. Itu ya jumlah korbannya juga cukup banyak, sampai dari pengalaman mereka di tahun menangani di tahun 2023 ini mereka punya pengalaman sehingga mereka hari ini Pemda Depok itu sigap bentuknya semua korban di Subang ya itu langsung dibawa ke Depok, diangkut dengan 46 ambulan untuk memberikan penanganan yang maksimal.
dan dibagi ke 2 rumah sakit tadi itu untuk agar kemudian memastikan penanganannya maksimal. Dan kami juga meminta agar kemudian semua biaya pengobatan kepada korban, santunan kepada yang meninggal itu ditanggung oleh pemerintah Depok, dan termasuk kepada saya meminta kepada sekolah ya SMK yang bersangkutan untuk ikut menanggung. Karena ini persoalan serius, maka berdasarkan pengamatan kami di lapangan, pertama ke depan agar kemudian ada semacam regulasi yang mengatur batasan-batasan sekolah melakukan outing kelas, sekolah merayakan wisuda kelulusan. Kenapa? Selain berpotensi mengancam keselamatan anak-anak kita ya, yang mereka masih punya masa depan yang panjang, juga seremonial yang semacam ini kadang berdampak diskriminasi terhadap anak-anak tertentu, terutama dari keluarga yang nggak mampu. Apalagi kalau satuan pendidikan ini mewajibkan semua anak harus ikut. Di antara mereka ada anak yang mungkin dari keluarga yang nggak mampu, akhirnya nggak bisa bayar dan seterusnya. Akhirnya mereka merasa terdiskriminasi, merasa ditinggal dan seterusnya. Nah, ini satu hal, selain keselamatan juga potensi kekerasan yang ditimbulkan dari kebijakan yang membawa kepada diskriminasi. Makanya harus disikapi secara serius. Salah satunya kami berharap, kami meminta kepada kepolisian terkait kasus ini diusut tuntas. Siapa-siapa yang kemudian terduga abai dalam konteks memastikan keselamatan kepada anak ya harus ditindak. Nah, menurut Pak Aris itu berdasarkan wawancara dengan para pihak kemarin, siapa yang paling harus bertanggung jawab dalam kasus ini? Jadi kami bertemu dengan wakil dari sekolah SMK itu. Mereka mengungkapkan bahwa penanganan mereka menyelenggarakan perayaan kelulusan ini baru tahun ini di luar. Nah, kebetulan ada musibah semacam ini. Mereka mengatakan setiap ada kegiatan di luar mereka menggunakan EO. Jadi pelaksana kegiatan kemarin itu sudah di EO kan. Saya kira ini juga harus diperiksa, ini bertanggung jawab EO ini. Kenapa? Karena dia yang memesan moda transportasinya. Mestinya saat memesan memastikan ini transportasi layak apa tidak. Dicek ulang. Dicek. Melibatkan sekolah dan juga pasti yayasan. Yayasan, kemudian juga memastikan ini sudah melalui uji kelayakan jalan apa tidak, memastikan semua spare partnya ini aman apa tidak, baru apa tidak. Di dalam keterangan yang kami dapatkan, sebenarnya sudah ada tanda-tanda saat mau jalan, mobil ini sempat jalannya lajunya nggak normal, gitu kan, kemudian dibenahi, sempat ketinggalan di kilometer 57, ditunggu lama hampir setengah jam, mestinya cuma 10 menit misalkan, sampai setengah jam. Katanya membenahi ada audio yang nggak benar gitu, sistem audio yang benar. Saat di kilometer 57 di rest area itu berhenti, ada salah satu anak yang melihat kok ada bocoran oli gitu. Pihak yang membeneri, apakah itu mungkin kondekturnya atau supirnya, nggak apa-apa katanya, itu kita sedang beneri saluran audio saja. Nah, sebenarnya kalau mau terbuka, mau jujur ini ada masalah apa, tidak sekedar mengejar target setoran ya kan dari pendapatan sewanya, jujur ini rusak ya segera diganti daripada berakibat kepada kecelakaan. Maka penting kepolisian mengusut EO yang kemudian dipercayai oleh sekolah itu, dan juga PO penyedia ya kan bis itu. Kenapa yang nggak layak untuk mengangkut nggak layak untuk jalan ya kan, tetapi tetap dipaksakan untuk jalan. Ini sesuatu hal yang penting sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Ke depan PO akan dengan sendirinya tidak mengabaikan aspek keselamatan transportasi. Dia penyedia jasa transportasi terus secara berkala menguji kelayakan perjalanan dari armada yang dia punya. Oke, ini momen itu harus jadi momen terakhir agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Nah, ini juga momen bagi Kementerian Perhubungan, Polri, dan pihak-pihak terkait kalau untuk mengecek mobil yang akan dioperasikan, disewakan harus benar-benar dalam keadaan fit. Terus bagaimana harus dilakukan sistem kontrol seperti itu? Ya, saya kira
misalkan dari Kemenhub ya, dan juga kepolisian pasti punya data mana agen-agen atau PO-PO penyedia bus pariwisata. Ini harus dilakukan pengawasan berkala, dievaluasi berkala, dan ditindak tegas mana yang PO-PO penyedia agen penyedia bus tadi atau travel ya kan, yang kemudian abe dalam konteks misalkan melakukan uji kelayakan, perawatan secara teratur dan seterusnya, ya dievaluasi, bila perlu dicabut izin PO-nya kalau memang terbukti dia abe dalam aspek tadi melakukan uji kelayakan sehingga akan mengancam keselamatan penumpangnya. Nah, jangan menurut saya juga tidak kemudian ini menunggu pihak PO mengantarkan melakukan uji emisi misalkan, uji kelayakan jalan misalkan, tidak harus begitu, tapi sesekali disidak gitu, didatengin, kan punya data mana yang sudah, mana yang belum. Nah, saya kira begitu sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Dan penting selain PO atau yang pihak-pihak yang berhubungan dengan transportasi, Kemendikbud juga kemudian harus hari ini membuat kepastian atau membuat edaran, membuat kebijakan terkait pembatasan bagaimana outing class, terkait pembatasan bagaimana merayakan kelulusan. Bukan soal soal keselamatannya penting gitu. Kalau jauh kemudian tadi ya mengancam keselamatan anak kan juga merugikan, membahayakan. Tapi ada satu hal yang juga penting, bagaimana kemudian menimbulkan kekerasan yang bentuknya diskriminasi karena kebijakan memaksa setiap anak, memaksa setiap orang tua, apalagi dalam situasi ekonomi yang nggak mampu harus ikut. Nah, ini kan sesuatu yang berat. Outing class boleh, catatannya berhubungan dengan materi tertentu yang memberikan pengalaman dalam materi tertentu. Outing class boleh dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di sekitarnya, di daerahnya yang kemudian tidak berisiko terjadinya kecelakaan. Boleh menjangkau agak jauh, tapi diidentifikasi dulu kelayakan moda transportasi yang dipakai. Tapi diidentifikasi dulu jalur yang akan ditempuh atau dilewati oleh anak itu. Itu jalur kan rawan dan setiap tahun terjadi di jalur sini ini kan Subang ini, tapi selalu berulang ke sana. Nah, menurut saya ke depan Kemendikbud membuat regulasi soal pembatasan atau semacam ada SOP. Kalau mau outing itu kemana izinnya? Dinas harus tahu. Yang menyeleksi siapa, melihat kesiapannya dan seterusnya. Sehingga kita seminimal mungkin menghindari risiko yang mengancam. Oke, Pak Aris, ini bicara mengenai outing class ya, atau studi tour atau pariwisata yang diikuti anak-anak sering menjadi sebuah prosesi mencelakakan anak-anak, kasarnya begitu. Saya kira ini harus kita lakukan evaluasi mendasar bagaimana agar kegiatan tersebut bisa dibatasi atau dibuat regulasi secara ketat. Ya, jadi berdasarkan kejadian-kejadian, situasi yang kemudian terus berulang menyangkut studi tour, menyangkut outing class yang kemudian tidak memperhatikan perspektif perlindungan anak, tidak memperhatikan aspek keselamatan anak, saya kira penting. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, outing class yang berlebihan akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Biaya cukup besar akan berpotensi memberatkan kepada orang tua. Ada kesenjangan juga antara siswa. Ada yang nggak mampu, ada yang mampu, ada yang merasa terpaksa atau nggak terpaksa. Sementara itu berpotensi menimbulkan kekerasan. Di dalam Permendikbud 46, salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan yang ditimbulkan karena kebijakan tertentu yang mengarah kepada diskriminasi, ya kan? Sehingga akhirnya apa? Ini akan menghambat tumbuh kembang anak. Interaksi anak satu sama lain akan berpengaruh. Belum lagi pada persoalan tadi, tidak memperhatikan keselamatan anak dari misalkan segi menyiapkan alat transportasi, segi mendeteksi bagaimana lalu lintas yang dia lalui. Ini mengancam keselamatan anak apa tidak? Ya kan? Lebih banyak mana manfaat dari tempat yang dikunjungi, ya kan, dengan bahaya yang mengancam dia.
hubungan materi yang di sekolah ini lebih banyak pengalaman yang didapat dari tempat itu atau sekedar hanya jalan-jalannya saja. Nah, bisa jadi materi tertentu pengalamannya bisa kok didapatkan dari lingkungan sekitar tanpa harus pergi jauh-jauh, tanpa harus ada resiko keselamatan dan sebagainya. Nah, melihat situasi yang demikian penting dibuat regulasi yang kemudian di dalamnya ada SOP. Misalkan sekolah tertentu kalau mau study tour maka dikaji dulu relevansi dengan materi, relevansi dengan kurikulum, kemudian dikaji dulu tujuannya, objeknya itu seperti apa. Apakah di sana kemudian betul-betul akan mendapatkan pengalaman yang banyak atau hanya sekedar euforia jalan-jalan saja. Kemudian dikaji dulu transportasi yang digunakan, benar nggak dia aman, jalan yang akan dilalui benar nggak ini kemudian aman buat anak-anak kita. Nah, SOP itu kemudian siapa yang akan bertanggung jawab menjalankan, misalkan sekolah harus izin kepada dinas pendidikan. Nah, atau mungkin dibuat seperti itu, sekolah sebelum menyelenggarakan outing kelas itu bikin semacam proposal lengkap, setelah menyusun proposal diajukan ke dinas terkait, misalnya pesertanya berapa, kendaraannya apa, biayanya berapa, tingkat risiko keamanannya berapa. Bagaimana kalau dibuat seperti itu? Nah, harusnya seperti itu dalam rangka meminimalisir kejadian naas yang setiap tahun berulang. Karena kan kasus seperti itu sering berulang dan akhirnya nyawa siswa menjadi taruhannya, menjadi korban. Dan korbannya rata-rata tidak sedikit gitu. Wong nyawa anak satu saja berharga, apalagi sampai puluhan. Ini sampai 9 misalkan, belum lagi yang luka fisik, patah tulang, kemudian saraf rusak dan seterusnya. Itu akan berpotensi pada cedera yang permanen, Pak. Betul. Masa depan dan tumbuh kembang anak akan terancam. Itu. Terakhir, penting regulasi harus hadir. Terakhir mungkin imbuan Pak Aris sebagai komisioner KPAI yang membidangi subklaster pendidikan kepada para pengelola sekolah, dinas pendidikan agar pelaksanaan outing kelas kalaupun harus dilaksanakan harus dipersiapkan secara matang dan menjamin keamanan. Silakan Pak Aris. Iya. Jadi berangkat dari kejadian di SMK Depok ini, kecelakaan yang menimpa siswa-siswa SMK Depok dan juga kasus-kasus sebelumnya, saya kira satuan pendidikan harus bijak ketika harus melakukan outing kelas. Bentuk bijaknya adalah betul-betul memastikan outing kelas ini betul-betul punya relevansi terhadap pengalaman materi dan relevansinya itu harus berdampak yang maksimal, termasuk dalam konteks menyelenggarakan perayaan kelulusan atau wisuda. Saya kira senang boleh, tapi kalau berlebihan saya kira juga tidak boleh, karena di sana akan menimbulkan efek yang tidak baik juga untuk mental anak gitu, karena berlebihan dalam hal merayakan apa yang kemudian kebahagiaan yang dia alami. Dan jika harus melaksanakan outing kelas maka pastikan betul-betul menjamin keamanan dan keselamatan anak, terutama dalam konteks memilih moda transportasi betul-betul yang aman, nyaman buat anak. Dan mohon betul memperhatikan di antara anak-anak kita yang sekolah itu bisa jadi ada yang dari keluarga yang tidak mampu. Ketika ini dipaksakan atau diwajibkan maka akan berpotensi menjadi diskriminasi. Diskriminasi saya kira itu adalah juga bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Maka penting sekali lagi kita lindungi anak-anak kita di satuan pendidikan kita. Baik, Pak Aris, terima kasih. Sama-sama. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kasus yang menimpa siswa-siswi SMK di Depok itu menjadi kasus terakhir yang menelan korban jiwa di kalangan pelajar. Dan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi, tentu perlu perhatian semua pihak. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam.